Iya, Kara itu. Jadi ada yang dia ditemukan, ada laporan sih di Facebook. Namanya kucing Kara. Nama kucingnya Kara karena ditemukan di daerah Kara. Kucingnya apa? Pencong ya. Enggak, itu menganga terus. Oh, kayak mangap terus gitu. Nggak bisa. Nggak bisa minggu. Iya. Ternyata pas kita, ini juga edukasi. Jadi waktu belum ke dokter ya, kita cuma lihat ini ada apa sih? Ternyata ada tulang ikan, tulang ayam. Tulang ayam yang nyangkut di itunya. Itu taunya dari mana? Kan kita lihat sebenarnya tahu gitu mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangsa Online, kali ini podcast kita tidak membahas politik seperti episode yang lalu. Kita kali ini membahas hal-hal yang ringan tentang hobi. Kali ini kita kedatangan tamu Mas Nanda sama Mas Dimas, sama satu lagi tamu ini Adrian. Nah, Mas Nanda sama Mas Dimas ini adalah pecinta kucing, kalau bisa dibilang pecinta kucing, cat lovers, karena melihara banyak kucing di rumahnya. Bener ya, Mas? Ya, 30. Kucing apa aja ini? Di rumah itu ada kucing domestik sama beberapa kucing ras. Ada 30. Ada 30 ekor. Enggak habis banyak itu. Lumayan. Memang kalau sudah pelihara hewan kan kita harus komitmen. Kalau sudah hobi itu enggak mikir biaya ya. Ya, sebisa mungkin inilah diatur supaya enggak over budget. Kenapa sih Mas kok kucing? Kalau saya sih memang sudah suka dari kecil. Kemudian kucing ini kan sejak kecil itu kan? Ya mungkin dari SMA, kuliah gitu kali. Bukan kecil ya, dari remaja. Ya, kalau kecil itu ya kita lihat kucing kan sebagai hewan yang lucu dan memuaskan. Ya jadi kecintaan pada kucing itu ya karena menggemaskan, itu awal mulanya timbul rasa cinta sama kucing. Iya, nurut lah kalau kita ya. Dulu apa kucing pertama yang domestik? Kucing domestik ya. Kalau kucing apa sih? Kalau enggak kucing domestik itu non domestik. Domestik tuh kalau orang-orang bilang kucing kampung ya. Kalau yang ras itu kebetulan yang saya punya di rumah itu ada Bengal, Maine Coon sama orang-orang bilangnya Persia, tapi kalau dalam tata bahasa jenis rasnya itu domestic long hair. Domestic long hair. Nah, kalau Mas Dimas ini juga melihara kucing di rumah? Iya, melihara. Dulu awalnya punya satu, dikasih sama Mas Nanda dulu. Jadi Mas Nanda dulu punya kucing Persia gitu atau Posket long hair. Terus beranak, saya adopsi satu. Sekarang banyak juga. Iya. Sekarang saya yang jaga basecamp. Tapi dari awal seneng ya? Iya, sama-sama seneng. Sama seneng. Dari dulu emang kan di tetangga di sekitar rumah itu banyak yang pelihara kucing juga. Yang ngasih makan juga saya, terus yang mainan sama kucing itu juga saya. Nah, kalau kucing ras ini Mas Nanda, yang di rumah itu apa yang paling mahal? Kalau kita dulu itu sistemnya bukan beli ya, tapi semi tukar makan. Jadi waktu itu ada salah satu rekanan dokter yang punya Maine Coon. Kan saya kan memang dari dulu senangnya 3 kucing sih, BSH, Maine Coon sama Bengal. Nah yang BSH dulu juga ada dari beliau, yang Maine Coon juga semi ada barter pakan, jadi kita ganti bakar. Kalau yang beli Nggak ada, kita nggak mau jual beli. Istilah pecinta kucing nggak ada seperti itu. Diadop lah. Iya. Oke lah. Dapat dari hibah, dapat dari barter. Nah, kalau dirupiahkan itu yang paling mahal yang mana? Dari tadi BSH, Maine Coon, Bengal. Bukan biaya. Kalau adopnya itu yang paling mahal yang BSH. Iya. Cuman masih BSH. Sebenarnya BSH itu ada kepanjangannya. Ada British Shorthair. Itu kalau kita mau adopt itu harus nebus berapa sih?
kalau di toko Kalau yang atau di apa namanya, Kalau di catering, breeder. ya di catering yang berizin itu bisa sampai puluhan juta. Kebetulan yang saya ini kan apa istilahnya ya, biasa yang tidak prima lah. Iya, itu ada sertifikatnya. Kalau yang catering berizin ya. Mulai dari berapa mas? Kayak motor ya? Pakai sertifikat. 20 atas. Oh, udah ada sertifikatnya ya? Iya, tapi kalau kita dulu nggak sampai segitu karena kan dia BSH yang apa ya Non-pet. istilahnya, non-pet, jadi nggak ada sertifikatnya. Terus ada yang dipublish keluar tuh kan yang sempurna ya, ini yang agak tidak itu. Tidak sempurna. Iya. Kayak kalau ikan gitu kayak arwana. Ya, Apa sih mas yang bikin kucing nilai adopnya jadi mahal itu apa selain jenisnya? Ya pertama pasti jenisnya ya. Terus ada faktor lain mungkin. Malah gini, saya tahu ya ada kucing yang nggak ada bulunya. Itu kucing Sphinx. Itu menurut saya jelek sekali. Tapi kok mahal? Iya, paling mahal ya itu kayaknya. Aneh itu, Mas. belasan juta sih. Tapi tergantung Iya, harganya. tetap mahal lah itu mas. Iya. Tetap mahal kalau menurut saya untuk kucing. Kenapa kok mahal? Padahal menurut saya ya, menurut pribadi saya itu jelek, kucing jelek. Aneh gitu ya. Kucing kampung. Kalau menurut para breeder atau catering ya, karena mereka kan import, bukan asal Dan Indonesia langka sendiri. gitu. Ya. Dan mereka kan proses untuk peranakannya juga mahal juga. Harus silsilahnya harus benar. Silsilah keluarganya Jadi dia punya harus benar. kayak Jadi kakak kalau gitu. iya, kalau Oh. indukannya import ya jantannya juga harus import. Jadi maksudnya dia nggak bisa Ya, nggak sembarangan. Iya sembarangan. Ya. Ya itu kan otomatis. Kalau seping sama seping. Iya, Ada tapi kan beberapa ada oknum sping yang- Emang ada sping yang lokal. ada yang sping yang udah campuran sama alah. yang bukan pet itu kan harus indukan sama jantannya harus pet benar-benar. sama petnya. Jadi nanti keluar petnya ada silsilah keluarganya ada jelas. Kalau dari breeder atau catering itu ya. Yang Sayangnya bersih, kita bukan catering. Jadinya ya. Salah satu koleksinya mas ada yang jenis itu. Yang mana? Apa? Yang tadi. Sphinx enggak. Nggak ada. Kerabat ada yang punya. Cuma Kalau kita Kerabat ya. Iya, kalau kita enggak. Itu sama nggak mas? Merawatnya, cara merawatnya kucing ras dengan kucing kampung, kucing domestik. jelas beda sih mas. Kalau kucing ras apalagi bulu panjang ya mandinya harus minggu sekali. Lebih sering. Itu kan bulunya panjang, terus iklimnya Indonesia tropis, kebanyakan panas, mereka gampang rontok atau gampang gimbal bulunya. Kusut. Kayak Jadi susah harus disisir itu. ya, jadi kalau pelihara biasa rumahan biasa ya harus seminggu sekali lah minimal. Tapi kalau breeder atau catering mereka hampir sering seminggu bisa sampai 3 kali mandi grooming. Pernah nggak mas? Karena mereka kan udah terbiasa makanannya diatur banget ya. Maksudnya nggak sembarangan makanan. Mereka pernah nggak makan kayak hewan nangkap cicak atau tikus itu gitu, terus tiba-tiba sakit, mati gitu? kalau sakit dan mati enggak, itu kan naluri alami. Kucing kan ke hewan karnivora dan nalurinya berburu. Jadi kalau ada mangsanya seperti cicak, kecoa, atau Burung kecil. mereka akan ada naluri tersebut dan akan memburu meskipun nggak dimakan. Oh cuma dibuat mainan Buat mungkin mainan ya. aja. Tapi dia nggak ini ya kan? Kan kadang kayak ada yang sensitif karena saking steril makanannya, jadi dia kayak kena apa dikit langsung kayak muntah. Oh, iya, Kan pernah ada yang kayak gitu kan biasanya. Iya pernah ada. Heeh. Cuma kan itu tergantung masing-masing kucing. Ada kucing yang kulitnya memang sensitif dari lahir. Ada yang biasa-biasa aja. Berarti normal ya seperti walaupun kucing apa sih itu namanya? Terawat kan nggak kucing liar yang di jalanan, tapi mereka sama punya naluri gitu, tapi sebentar. ini ya. Tadi Mas Dimas ngomong naluri berburu. Nah ini gini, saya bolak-balik sering lihat di TikTok itu malah kucing itu
banyak yang takut sama tikus. Sekarang sih. Lihat tikus itu malah sama sekarang. Karena mungkin dia Kebanyakan dimanja di kayaknya. rumah ya. Mas. Kalau kucing yang iya. liar itu masih insting berburu. Oh itu, Iya. iya, mungkin karena dari kecil emang Kebiasaannya dia. Kebiasaan. di apa itu dipelihara. Di dalam Iya. rumah kan nggak pernah lihat tikus atau mungkin ya. Jadi dia kayak nggak tertarik gitu sama Iya, tikus menerkam atau apa kayak Oh, karena ngajari takut gitu. itu tadi, Mbak. Iya. Tapi kalau kita yang sepengalaman saya, kalau kita ambilnya udah dewasa dari jalan gitu ya, biasanya yang target-target daerah kita letakkan di teras, ada tikus lewat ya diterkam. Karena karakternya Iya, dia emang- aslinya emang begitu. Dari kecil udah tahu kalau itu buruan mereka gitu loh. Hmm. Kan kalau dari kecil di rumah ya nggak tahu kayak itu buruan Iya. atau enggak, ya taunya ada cicak, ada lalat, nyamuk atau apa dragonfly itu putri itu Capung. capung. Untuk perawatannya Mas, gimana ini setiap bulannya mandi? Nah ini apa? Kita sekarang tanya ke ini Adrian. Ya, Adrian. Ini kan saya ya tadi sempat ngobrol kalau Mas Dimas sama Mas Nanda ini punya komunitas namanya CSS ini Ya. seperti yang di kaosnya itu apa Mas? Kepanjangannya? Cat Society of Surabaya. Cat Society of Surabaya. Itu komunitas apa? Kita lebih fokus pada TNR, kemudian Apa itu TNR? TNR itu Trap Neuter Release, atau kalau bahasa Jawanya CSR, Cekelen Sterilno Releasen, kembalikan ke tempat semula. Itu Enggak bahasa fokus kita. Jawa itu rilis nanti Mas. Mengadong bahasa Inggris jadi releasen. Mudah. Iya. Nah itu sama kita SF sebisanya. SF itu? itu street feeding yang beli makan kucing di jalan atau di tempat-tempat public place gitu Mas. Berapa? Sorry mau naik. Kucing di jalan kan makanannya ngawur ya. Iya. Terus Mas bawa terus habis itu dikasih tadi apa Royal Canin Oh, ya? enggak, kalau TNR itu kita ada pakan sendiri yang Oh, karena kan dia gini, belum terbiasa iya, kan kalau biasanya. kucing dikasih makanan dalam tanda kutip yang grade-nya tinggi, kalau dia kembali ke jalan takutnya nggak suka dengan makanan-makanan yang Biasa. Apa biasanya dikasih apa? Ya wet food yang atau biasa. yang kayak Neo Cleo gitu. Oh, tapi masih tetap pur ya, masih olahan ya maksudnya bukan Iya. yang wet food kayak itu. ayam atau Oh, ikan, bukan. enggak. Enggak. Mereka mau ya tapi. Mau. ya? Adrian ini bagian dari kegiatannya CSS. Iya. sebenarnya. Iya. Jadi dulu kalau ini tiba-tiba dia ada di depan rumah pas masih kecil gitu, ada orang nganter galon tiba-tiba ngomong sih kucingnya siapa masih kecil gitu, Mas. Akhirnya kita putuskan untuk pelihara di dalam sampai dia besar kita steril. Ini juga steril berarti sudah nih. Iya, Dia sudah. Kan ini kalau steril kan birahi ini. berarti ya. Udah Tandanya kalau steril ada ini, ada kupingnya, ada cekungan sedikit dalam. Oh, Kucing itu seperti ini kenapa? Itu tandanya kalau dia sudah steril. Dia apa? Digunting sama dokter. Digunting sama Karena dokter. gini kan kucing kan kalau manusia kan sudah sunat atau belum kan kelihatan ya, Pak. Iya, Atau iya. bisa ditanya. Hmm. Kalau kucing kan takutnya kalau nggak ada tanda begini terutama yang jantan, itu dia dianggap belum steril dan Steril dianggap lagi. betina. Akhirnya kan dibedah, ternyata dia jantan. Oh. Itu beberapa kali case kalau kita Tapi kan ada bedanya Mas, jantan sama betina. Kalau gede kan kelihatan banget. Oh enggak, karena Nggak terlalu kalau banyak. jantan sudah disteril kan biji sawahnya udah hilang. Dua Oh, itu. saya baru tahu. Iya, iya, iya. Jadi Iya, iya. mirip dengan fisiologis betina. Hmm. Beberapa kali kita kebobolan kucing yang sudah disteril tapi belum digunting kupingnya. Pas saat dioperasi ternyata dia sudah steril. Tadi TNR Trap Neuter Release. Nah, itu apa kucing-kucing apa aja yang diambil? Fokusnya kita biasanya itu sistemnya kalau di CSS itu inside out. Jadi kucing rumah kita dulu, kemudian kucing sekitar rumah, baru kayak sekitar kantor atau di tempat-tempat yang sering kita jaraknya lebih kunjungi. jauh lah. Ya di pasar, di food court atau di mana. Jadi kucing-kucing itu tadi mulai dari rumah, mulai dari lingkungan sekitar itu diambil dulu ya, Ya. terus Disteril, disterilkan, kemudian dirawat sampai sembuh, baru dikembalikan lagi ke tempat semula atau ke tempat yang lebih aman. dirawat sampai sembuh. Berarti sakit lah ya. Kan habis Sekarang operasi, operasi mas. di Kan bedah. habis di steril itu kan. Steril itu operasi. Oh, steril itu apa? Iya. Maaf istilahnya Kalau- dikebiri ya. Dikebiri. gitu. Oh, Pengangkatan dikebiri. rahim atau
Kalau yang jantan itu Steril itu bijinya diambil. istilahnya dikebiri gitu. Iya. Ya kalau yang jantan, kalau betina diangkat rahimnya. Diangkat rahimnya. Oh, tujuannya apa? Kalau betina, sebenarnya fungsi steril itu lebih ke pengendalian populasi yang pertama. Kemudian yang kedua mencegah beberapa penyakit. Jadi kalau jantan itu ada beberapa kanker yang bisa dicegah dengan steril. Betina juga. Pengendalian populasi. Berarti kalau menurut CSS jumlah kucing di Indonesia ini sudah terlalu banyak atau gimana? Di kota-kota besar tempatnya itu sudah mulai dianggap sebagai hama. Hama. Jadi kan banyak ya kejadian atau berita kucing di perumahan atau di perkampungan yang dianggap sudah dalam tahap yang terlalu banyak dan mengganggu. Itu kan akhirnya ya kalau dipindah ke tempat lain, cuman kalau diracun atau disakitin itu kan kasihan. Oh, jadi tujuannya ya mengendalikan populasi. Iya, mengendalikan populasi dan meningkatkan kualitas hidupnya mereka. Apa ya Mas? Kisah suka duka apa dari CSS ini selama apa PNR ya. Kalau sukanya itu gini, jadi kita kan punya tempat binaan ya, jadi kayak pasar atau TPS atau wilayah perumahan kita sendiri itu. Kalau kita berjalan steril itu mulai dari tahun 2018 ya. Iya. Itu kita pelan-pelan, misalnya sebulan baru 2 atau 3 lah. Kalau sekarang alhamdulillah sebulan bisa 3 atau 4 kali. Mas, maaf. Steril. Kucing yang disterilkan itu. Pelaksanaannya. Kalau steril itu Kita kerjasama dengan dokter. Ini UNED bukan? Enggak, iya dokter UNED juga lulusan Anak-anak UNED. FKH biasanya ya. Enggak boleh soalnya kalau anak FK belum harus ada sudah sertifikat ada sepeda. Iya. Jadi sukanya Ada iya lanjut. Jadi kalau kita sudah steril masih ada daerah tertentu ya pasar, TPS, perumahan itu. Awalnya nggak kelihatan efeknya, tapi kalau sudah berjalan setahun 2 tahun tuh kelihatan mereka jadi lebih gendut, lebih sehat. Terus banyak orang yang lebih sayang Lebih sama mereka. Kita malah lebih seneng gitu loh, kita bahagia. Bahkan ada yang sampai dibawa pulang untuk diadopsi di rumah, jadi kucing rumahan. Jadi kucing rumahannya, ya. Meningkatkan kualitas hidup mereka sih. Biasanya kan, maaf ya, kucing yang di pasar tuh kan rembes kalau dengan steril yang pengalaman kita itu mereka jadi lebih shining bulunya, terus lebih gendut, lebih nurut. Dan kalau kucing kan beda sama manusia ya Mbak Mas. Kucing kan mereka kalau birahi ya gimana caranya mereka akan kawin. Nah itu yang menyebabkan genteng bocor, karena sifat naluri hewan mereka. Tapi dengan steril pikiran mereka cuma makan, tidur, ya menikmati hidup. Berapa lama sih Mas proses TNR itu? Dari trap, neuter sampai rilis itu berapa lama? Rata-rata paling cepat 10 sampai 14 Oh iya, paling cepat ya. Iya, paling lama 14 hari. Balik lagi dong Mas, tadi biayanya sampai berapa biasanya? Kalau biaya itu jadi gini, biaya itu tergantung Mbak. Kalau kami kan kita sistemnya kerjasama dengan dokter. Jadi ya oke lah kerjasama dengan dokter. Kalau kita orang biasa individu pengen melakukan steril itu ada steril reguler namanya di klinik itu antara 500 sampai 1 juta itu betina. Kalau jantan lebih murah dari itu. Soalnya tinggal motong mungkin ya. Iya, karena prosedurnya lebih gampang, lebih mudah. Kalau betina harus dioperasi harus beda. Terus ada juga biasanya steril bahasanya teman-teman adalah steril berbantu. Jadi dari teman-teman komunitas mengadakan program steril berbantu itu dengan harga yang lebih ringan untuk teman-teman peliharaan mereka. Pakai kas komunitas. Iya, kita subsidi dari kas. Sebulan sampai berapa ekor yang di DNR teman-teman CSS ini? Minimal sebulan itu kita 3 kali lah. 3 ekor per pelaksanaan. Sekali 10 sampai 10 tapi sampai 15. berbeda tempat ya. Oh alah, bergelombang gitu. Iya. Istilahnya ya, satu tahap berapa ekor langsung. Iya. Berapa satu kali pelaksanaan itu bisa berapa ekor? 10 sampai 15 maksimal 15. Kalau sebulan 3 pelaksanaan berarti bisa 50 ekor. Iya. Jadi itu tidak habis-habis kucingnya. Iya, masih ada aja. Ada aja terus yang datang. Soalnya orang-orang itu suka sekali. Itu kan
biayanya pasti mahal lah. Itu anggarannya CSS ini dari mana? Iuran anggota? Kalau anggaran masih dari kantong pribadi sih. Kalau biasanya ada beberapa. Berarti dari anggota CSS kan? Ya dari teman-teman terdekat CSS. Ada uang kasih. Ada donatur lah itu. Ya, tapi kadang ada juga yang dari medsos dia pernah sih kita dapat bantuan dari teman-teman medsos, dia info minta untuk dia nimbang uang sekian untuk serial kucing sekian. Per bulan berapa mas pengeluaran buat anak-anak 30 ekor? Berapa ya? Ya siapa tahu pemirsa ini ada yang kalau pakan donasi itu gitu kan. Pakan itu bisa kita sistemnya belinya langsung grosir sih mbak, jadi per 3 lebih bulan murah atau ya. 5 bulan sekali ya. Langsung. Kalau biaya ART atau cat sitter itu juga bulanan ya 2 juta per bulan. Kalau pakan sih biasanya saya sekali beli ya kadang 5 sampai 7 juta. Tapi untuk bulan bulan itu belum perawatannya dia ya. belum perawatannya. Kalau mandi harus ke salon atau udah bisa mandiin sendiri? Kita Kalau lebih sering kepepet kirim ke mandi klinik. sendiri, tapi Oh iya kalau sering- kepepet Tapi Bukan lebih tadi seringnya kan apa mandi banyak Kecemplung juga got. kerjaan. Biasa. kecemplung got kepepet atau Oh, Oh, berarti iya. berarti dia dilepasin ya, dibebasin ya. Kalau pulang, kalau Oh enggak ada dua sistemnya kucing di rumah itu, ada yang benar-benar full indoor, ada yang semi outdoor. Oh. Yang semi outdoor itu yang dia bisa di teras atau keluar. Kalau yang full indoor kayak Adrian ini dia hanya di rumah aja. Ih manja kamu ya. Kadang kecemplung got atau kecemplung ini pernah kecemplung bak mandi nggak? iya Kecemplung bak mandi. nah, itu kan harus mandi Harus mandi sendiri. Terpaksa ya. terpaksa. Tapi kalau pakai kita- sampo baby ya biasanya. Ada sampo kucing Oh. khusus. Iya. Biasanya kita kirim ke klinik atau manggil temen yang ahli grooming di Hmm. rumah. Sebulan sekali ya mandinya. Minimal. Kalau usia. Kalau di rumah rata-rata umur berapa mas? Rata-rata di atas 2 Iya. tahun semua kayaknya. Oh berarti udah besar-besar ya? Iya. Kita Punya nggak sembarang gitu? enggak. Alhamdulillah. Udah terbiasa, dididik sih, udah Mbak. dididik Iya, ya. Bisa ya dididik ya. Bisa. Gampang sebenarnya didik kucing untuk pup di Tempatnya. Tinggal di kandang dulu seminggu sama tempat pupnya itu. Di hafal ya. Jadi awal. Udah tahu kalau itu Iya. tempat pupnya ya. Iya. Selain TNR apa ya Mas? Kegiatannya CSS selain TNR? SF dan ya, cat show atau cat fun. Kalau SF itu street feeding tadi. Street feeding. Jadi, tapi street feeding itu yang kita sering edukasi adalah jangan sering-sering. Karena kan ada ya, maaf, bukannya kita menyalahkan kegiatan itu, tapi kalau kucing sering dikasih makan yang sama di tempat yang sama di hari yang sama, dia akan nungguin. Jadi tuman istilahnya ya. Ya, rumah. Kakak, kita menghilangkan sifat berburunya mereka. Dan ada juga beberapa kejadian yang person yang suka SF itu pas beliau berpulang atau apa kan kucingnya jadi Sedih, kehilangan Nungguin banget. terus, Nungguin makannya. Banyak ya kejadian banyak seperti aja. itu. Mas. Jadi kita sistemnya paling sebulan sekali, tempatnya pindah-pindah. Oh. Street feeding itu ngasih makan kucing di Iya. jalan. Atau kita biasanya bawa DF atau WF yang di wadah kecil begitu. Apa DF itu? Dry food. Dry food. Wet food, WF, wet food. Ya, dry food yang snack itu mbak. Iya. Kalau wet food biasanya yang short pouch itu. Kita bawa di motor atau di mobil, kalau ketemu kucing dimanapun Kasih. ya kasih. Jadi jangan rutin lah, seperjalanan pulang atau pas kita mau kemana atau kita lagi di mana. Jangan sampai rutin, kasihan karena mereka naluri berburunya hilang, dan kalau pas kita nggak bisa atau pas kita nggak ada, mereka nungguin di situ. Sopan banget ya dia. Behave ini. Kalau yang acara kita terakhir tadi Cat Fun dan Cat Show itu lebih ke silaturahmi antar komunitas, Mas. Jadi kan komunitas kucing juga beberapa kali menyelenggarakan acara lomba yang sifatnya bersenang-senang kayak lomba makan, lomba lari, lomba fashion, atau lomba yang sifatnya menilai bentuk kucing dan kesehatannya Cat Show namanya. Nah itu kita sering ikut di situ. Berarti diajarin dong dia. Diajarin untuk Diajarin apa? untuk aktif sih. Enggak, maksudnya kalau mau ikut lomba kan pasti ada persiapannya. Ya fashion lah misalnya, lomba fashion gitu Iya. lah. Itu kan pasti apa ya, yang dipamerkan kan pasti keindahan si kucing. Bajunya sih. Baju. Kalau yang keindahan, Aksesoris. aksesoris. Iya, baju. Kalau keindahan si kucing di cat show. Oh di Cat Show. Iya. Kalau fashion itu ya
kayak fashion show lah busananya ya. Iya. Kayak Jember Fashion Carnaval. Iya. Kok kesini nggak pakai baju? Bajunya disimpan. Umur 2 tahun ya, Adrian. Pernah nggak Mas ngerawat kucing-kucing yang sakit itu di jalan, nemu kakinya pincang atau ada lukanya gitu? Pernah dulu, tapi kita nggak nemu ya, karena mungkin orang-orang tahu kita suka kucing, jadi dikirimin. Jadi orang lain nemu Ya. lalu dikasih Iya, informasinya. dulu gitu. di rumah lama kebetulan ada yang tahu kan rumahnya. Sebenarnya kita merahasiakan alamat rumahnya agar nggak dibuangin kucing gitu. Oh iya. Terus Berarti ini nggak boleh boleh basecampnya CSS gimana? ya tergantung sih nanti ya. Jadi udah lanjut ketahuan, ya udah dia tiba-tiba bawa kucing yang habis ketabrak, katanya sih habis ketabrak, jadi ininya rahangnya melincir. Jadi kita rawat sebisanya. Dulu belum ada relasi dokter sama sekali, soalnya CSS baru pertama kali terbentuk, ya kan. Terus ya kita rawat sebisanya, terus pergi ke dokter, dikasih obat ini, cuma nggak ada rujukan untuk X-ray atau apa ya. Terus yang selamat itu Bang, Kara itu. Oh iya, Kara itu. Jadi ada yang dia ditemukan, ada laporan sih di Facebook. Namanya kucing Kara. Nama kucingnya Kara, karena ditemukan di daerah Kara. Oh, Kucingnya pencong ya lah. enggak, rahangnya itu menganga terus. Oh, kayak mangap terus itu. nggak Iya. bisa. Nggak bisa minggu. Iya. Ternyata pas kita, ini juga edukasi. Jadi waktu belum ke dokter ya, Belum. kita cuma lihat ini ada apa sih? Ternyata ada tulang ikan, tulang ayam. Tulang ayam yang nyangkut di sini. Di itunya. Itu Infeksi dong. tahunya dari Iya. mana? Tahunya Kan kita lihat Sebenarnya gitu mulutnya. Sebenarnya kita udah janjian sama dokter di hari ketiga, kan dokternya nggak bisa langsung datang. Nah itu selama menunggu jadwal dokter, kita kan harus observasi. Nyepetin makan. harus nyuapin makan, nyuapin Dia nggak bisa ngunyah soalnya ya. dia kan nggak bisa masuk makanan sama sekali. Nah ketika kita nyuapin makan kok makanannya mental gitu loh. Ternyata ada Mental benda itu keras, keluar lagi. Keluar lagi. kayak mantul. Oh, Mantul gini loh. Ternyata ada benda keras di sini. Lalu ya saya nggak mau saya gini kan apa Pakai tangan. pakai jari. Ah. Ternyata ada tulang ayam di dalam. Masya Allah. Nah ini dikasih buat teman-teman agar nggak ngasih tulang ke Iya, kucing. biasanya kan orang-orang Bener. habis Mikirnya ikan. itu Tulangnya yang dimakan, padahal mereka sebenarnya mereka mengandung tulang karena ya adanya itu, dan mereka kan ngambil sisa-sisa dagingnya. Tapi- Dan itu berbahaya buat mereka. Gigi kucing itu kuat enggak sih Mas buat makan tulang itu kuat enggak? enggak Enggak kuat ya. Bukan. Iya. Giginya dia karena karnivora sebenarnya untuk ngoyak daging, Ngoyak daging. bukan untuk makan. bukan untuk tulang. Jadi tulang tuh sebetulnya. Jadi sebenarnya Iya. tulang-tulang ikan gitu biasanya yang dikasih Iya, itu enggak iya. jangan ya. Enggak, Nggak itu boleh karena sama sekali. Dia ngais sampah. Kan kalau saya lihat sih dapatnya tulang dan ada dagingnya, kan mereka bau dagingnya, Mbak. Itu yang diambil, padahal sebenarnya mereka tuh makannya dagingnya, bukan Iya, karena kan orang-orang yang belum paham kan ngertinya kucing makanannya tulang. Nah gitu kan. itu nyangkut bukan cuma tulang ayam. Jadi waktu itu Kara tulang ayam, karena ada tulang ikan kan dia lurus rasa dan gerigi-gerigi itu pernah juga ada yang nyangkut. Yang saya baca di. Itu akhirnya yang Kara tadi dioperasi. Akhirnya enggak. Sembuh Bisa sendiri berhasil alhamdulillah. langsung. Karena Ambil kita bisa ya. ambil sendiri. Oh, akhirnya bisa minggir. Bisa. Bisa. Sekarang sehat walaupun Rewel. Dikembaliin ke tempat semula nggak di di Kara? base camp sekarang. Itu Oh. enggak sih ya. Jadi Jadi anak-anak- itu kesalahan kita juga. Makanya kita mengedukasi pelihara kucing secukupnya, karena kan kita kasihan ya. Waktu itu Kara ternyata mau kita rilis nggak jadi. Tetap di Karena? rumah. Ya saya. Ya, karena udah saya, terlanjur. Ya, jadi besok kita juga Jadi anak teman-teman kandung. harus kembalikan ke tempat semula lagi. Sekarang udah bisa rilis. Umur berapa Kara sebenarnya? Sekarang 5 Udah tahu tahun. ya. Iya. Enggak, usia kucing itu sampai berapa sih? Ya tergantung perawatan kita sebenarnya, Mas. Maksimal Jadi, kayaknya 10 ya. Itu kucing- senior banget sih. kucing-kucingnya Mbak Acil di atas 10 ada. Kucing-kucingnya rekanan itu ada yang di atas 10 tahun. Senior. Udah senior. Tapi ya gitu giginya udah hilang semua. Jadi kayak kakek-kakek gitu. Tapi maaf nanya, kucing kalau semakin tua itu bukannya birahinya hilang ya, tanpa harus di TNR itu? Enggak. Enggak juga Masih ya. ada.
Dan itu yang bikin kucing cepat mati sebenarnya karena mereka sering kawin dan sering melahirkan. Oh. Yang di jalanan. Jadi kucing kawin itu efeknya penyakit, Mas. Saya juga baru tahu setelah kita sering kumpul dengan dokter hewan ya. Kan maaf kadang jantan betina dia ganti-ganti, akhirnya penyakitnya di. Berarti hewan juga bisa gitu ya? Ya. Bisa. Terus sering melahirkan juga itu juga bahaya juga buat induk karena kita Karena pernah kalau ada kucing kalau sungsang. keterangan dokter, kalau kucingnya sering melahirkan, jadi dinding rahimnya semakin tipis. Berarti kucing saya dulu nggak sehat ya? Sampai 35 ekor ya? Berkembang biak. Iya, kalau bisa sih 5, sebetulnya 4. kalau cattery atau breeder yang berizin itu mereka dibuat sistem setahun berapa kali lahir. Oh. Cattery atau breeder itu juga ada izinnya. Harus Ada ada izinnya. ada sertifikatnya. Ngurusnya Ada sekolahnya juga. Apa? Ada Pendidikan. komunitasnya sendiri, ada pendidikannya sendiri, Organisasi. ada organisasinya sendiri. Udah kayak panti asuhan ya? Iya. Jadi apa tadi ya? Kalau cattery yang nggak berizin atau belum bersertifikat itu bisa nggak tetap jual kucing? Bisa, cuma tetap bisa. Ya kalau itu kita sebutnya oknum ya, karena kan ada yang dia jualan kucing hanya sekedar menjual, tidak Bisnis, memperhatikan buat bisnis. kesehatan, tidak memperhatikan karena gini kucing kadang dia ngawinnya ngawur, misalnya bengal dengan Maine Coon dikawin itu kan tidak boleh, atau kucing A dengan kucing B dikawin itu tidak boleh. Harus satu ras. Nggak Harus boleh satu ras. silang itu emang nggak boleh. Yang kita pernah ikut pendidikannya tidak boleh. Kenapa, Mas? Karena biasanya gini kayak bengal tuh punya penyakit sendiri apa, Maine Coon yang punya. Takutnya anaknya gabungan dua penyakit itu. Oh, gitu. Berarti Sama bisa- seperti Incase kan, karena kalau perkawinan saudara kan dia punya ini ya, punya penyakit-penyakit yang akan muncul di anaknya. Iya. Kalau silang ras juga begitu. Berarti kayak Persia sama lokal yang sering banget terjadi tuh sebenarnya nggak boleh ya? Kalau Kan banyak juga banget itu nggak Mas boleh. Persia sebenarnya sama nggak lokal. boleh sih, menurut yang pengetahuan kita ya. Kalau yang catering itu mereka jelas, jadi runut bapaknya ini, runut ibunya ini. Jadi nggak bisa di apa kayak incest itu nggak incest itu nggak bisa sama sekali. Ya, Jangan tapi sampai. kan yang namanya cinta Mas, nggak bisa diatur-atur kucingnya. Kalau yang paling jelas itu biasanya kalau kucingnya ekornya bengkok, itu berarti dia pernah ada sedarahnya. Oh, berarti Adrian ini termasuk Iya, pernah kayaknya. hubungan saudara ini sama orang tuanya dia ya. Itu. Oh gitu. Jadi kan kucingnya bener kan bulunya tuh ekornya harus Panjang, Terus. normal. Kalau pengen nyari-nyari kucing atau pengen adopsi kucing gitu itu yang recommended di mana sih? Kayaknya adopsi saya. kalau saya sih. gratis. Oh, kita ya. Saya pernah ya. Adopsi dua ya. Kalau di komunitas kita kan kita nyelamatin kucing yang dari jalan nih Mbak Mas. Hmm. Itu kita rawat, kita steril lah, itu baru kita open adopt. Khusus yang kucing domestik ya berarti. Enggak, Semuanya. Kadang kita Kadang nemunya kucing. ras yang bulunya panjang-panjang. Oh, iya? gitu. Iya. Ada yang bulunya nggak ada terus sampai kita rawat jadi panjang ada. Oh. Dari adopt orang. Jadi yang dia benar-benar kondisinya skabies parah, jamuran, di rescue sama salah satu teman kita, dirawat, disteril sampai bulunya lebat Sampai lagi. gendut. Iya, Lebat itu lagi. kita open adopsi. Tidak pernah adopsi. Kalau Gratis apa- cuman ya ada syarat ketentuan kayak kita misalnya Barter. kita enggak kita sama kita tanyakan dia komitmen dia terhadap kucing gimana. Iya. Oh, Terus rumahnya banyak atau enggak. takutnya dijual. Takutnya dijual Takutnya lagi atau jual atau malah kadang kalau kucing yang kita adopsikan kita itu lebih rawan kan takutnya dikasih pakan kredit. Oh, beberapa kejadian. Iya, beberapa Iya. kejadian begitu. Jadi ular ya terutama ya. Iya, ular. Ya Allah. Iya, seru itu. Harusnya kan dikasih. Banyak banget loh ya itu kasus yang di Iya, dijual itu kejadian. Mas kucing. Iya. Iya kan? Apalagi yang masuk rumah jagal itu udah Mas sampai sekarang masih ada nggak tahu. jagal. Jagal Kucing. anjing, Jagal kucing Iya juga. kalau anjing saya masih banyak di daerah-daerah itu desa-desa. Iya, nggak apa-apa. Adrian. Oh, bagus. Sweet. Ini dia artis utama. Nah kalau penyakit kucing, setahu saya itu kan istri saya dulu pelihara banyak kucing. Nah itu
apa itu yang paling susah nyembuhin itu apa Mas? Tahu saya itu ya jamur itu paling susah disembuhin. Jamur seperti apa ya Mas? Soalnya kalau skabies itu sebenarnya bukan jamur. Oh, itu apa? adalah kutu, tunggal. Iya, Iya, itu kutu. kutu. Kalau Kutu maksudnya. udah tahu penyebabnya, ya obatnya harus menyerang penyebabnya. Kalau kutu ya diobati kutu, bukan diobati jamur. Oh. Kalau diobati jamur ya nggak akan sembuh karena itu penyebabnya kutu atau parasit lah istilahnya. Harus diobati anti parasit. Kalau beneran jamuran ya harus diobati jamur. Apa? Lebih sulit mana nanganin kutu atau jamur? Lebih sulit jamur karena susah hilang sebenarnya, terus recovery-nya. Kalau kutu ditetes kutu seminggu udah hilang. Gitu Terus yang biasanya dikasih leher-leheran itu biasanya apa? Itu biar dia nggak jilat luka obat biasanya kan ya. Gatel, kalau gatel itu kaki belakangnya mesti garuk. Kalau digaruk ya malah lebih parah. Terbuka kan nanti Malah ada luka baru begitu. Atau biasanya kalau habis disteril kan habis dibedah itu dia kalau menjilat terus kan lukanya nggak kering-kering. Harus dipakai dikolari. Jadi nggak gampang merontok ya Mas kalau dirawat ya. Biasanya kan sekali kita pegang nempel di mana-mana ini dia. Kalau penyakit kucing yang paling kalau kita pelihara kucing akhirnya kita tahu Mas gitu. Mereka itu punya penyakit itu punya fase waktu bulan. Jadi kalau awal musim hujan tuh penyakit ini biasanya muncul. Nah itu juga makanya selain flu ada namanya kayak corona tapi di kucing. Panleo ya sama kalisi. Panleo kalisi. Mas. Istri saya kan dulu pertama kali hamil itu bayinya kan tidak berkembang. Akhirnya harus dikuret. Waktu umur 4 bulan itu janinnya harus dikeluarkan karena nggak berkembang. Nah, setelah dicek lab itu sempat ada tokso tapi itu sudah nggak ada, sudah hilang, sudah minim sekali. Nah itu katanya kucing itu salah satu hewan yang kalau penyebab utamanya adalah rumput. Tokso. Iya. Tokso itu dari rumput. Dari tumbuhan. Bukan. Kalau siklusnya gini rumput. Penyebab utama tokso kalau sepengetahuan kami dari dokter hewan siput yang pertama karena mereka di daun dan rumput. Yang kedua tikus karena ya mereka bersinggungan dengan itu rumput dan daun. Lah kenapa kok bisa sampai kucing? Kucing yang pertama mungkin mereka juga makan rumput. Kalau pas pencernaannya lagi nggak enak, mereka makan rumput. Ya rumputnya mungkin juga mengandung tokso. Atau lalu pas makan tikus yang udah terinfeksi tokso. Gitu. Emang berarti benar kan ya tokso itu dari kucing bisa ke manusia? Kalau yang kita tahu dari dokter hewan itu, jadi kucing itu dia hanya karier. Tokso bukan sumber, dia karier, penyalur itu pembawa. Jadi kalau pada saat kucing itu misalnya yang saya waktu pernah dengar konsultasi dengan hewan tuh, kalau kita pegang kucingnya ke atas sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau dia pup, nah itu toksonya di situ. Bukan di kucingnya. Jadi misalkan bukan dari nafasnya dia, dari bulunya dia bukan ya, tapi karena dari fase karena dia karier terus dia pup, toksonya di situ. Menyebarnya lewat pupnya. Makanya kalau mungkin zaman dulu ya kan pup masih banyak sembarangan dan sebagainya. Tapi sekarang kan lebih aware dengan kebersihan kucing itulah. Kalau tokso lainnya adalah bisa juga yang kita tahu ya dari lalapan Mbak yang tidak dicuci dengan bersih. Atau dari sapi, dari kambing yang makan rumput atau tanaman yang ada virus toksonya dan dimasak tidak matang. Edukasi ini pemirsa. Ya itu, jadi kadang salah kaprahnya adalah kucingnya, padahal harusnya sebenarnya kalau kita hidup bersih. Dan kalau yang saya tahu sekarang kan kalau mau hamil biasanya ada cek tokso atau apa. Iya betul. Sama seperti
kalau kita sudah pernah terjangkit sesuatu Iya. dari kita kecil atau dari remaja itu akhirnya kan tubuh kita terbentuk pertahanan. Iya. Nah, itu juga itu yang disampaikan juga oleh Dr. Hewan. Iya. Tokso pun begitu sih, waktu istri saya cek lab itu emang ada tokso, tapi kan kita akhirnya badan kita sudah imun. Iya. Udah kebal sendiri. Nah, selain tokso apa tokso itu virus ya? Iya virus kayaknya ya. Bakteri. Lupa saya. Bakteri ya. Selain tokso, penyakit apa yang bisa dibawa dari kucing dan gimana cara mengantisipasi atau mencegahnya yang bisa menular ke manusia? Kayak pernah dengar itu Mas, asma atau apa, alergi bulu kucing atau apa itu? Oh itu kita bawa dari lahir manusia. Iya. Bukan dari kucing. Ya, yang penyakit yang menularnya. Kalau ada nggak yang bisa menular ke manusia? Sebenarnya bukan ya, kucing skabies itu sebenarnya kutunya bisa loncat dan menggigit kita. Dan itu muncul ringworm gitu. Dan Jadi harus suntik. penyakit kulit ya? Iya, dan harus yang suntik ke bentuknya dokter. kayak lingkaran. Harus suntik ke dokter. Iya, ada suntik khusus ringworm itu. Disalep atau diobat atau disuntik? Atau disuntik ke dokter. Tapi kan itu kalau kucingnya kena skabies, kalau enggak ya enggak. Berarti ya tergantung kebersihan Iya, kucingnya. Kebersihan kita sebagai owner. Iya. Mas, ini kukunya kan dia pasti dipotong ya? Iya, betul. Ini tuh sebenarnya bikin nyaman dia atau malah merugikan si dia? Karena kan sebenarnya apa sih, kuku itu kan untuk melawan lawannya gitu kan, melindungi dirinya gitu Lah maksudnya. ini untungnya kita steril atau kebiri itu Mbak, mereka kan nggak ada. Jadi kayak nggak ada berantem sama sekali. Nggak ada emosinya. Nggak ada Jadi emosi. kayak ciri-ciri kucing yang sudah di TNR apa? Suka Males. tidur. Pasti males Makan, ya. tidur, Banyak. main udah itu aja. Bulunya kelihatan bersih banget gitu. Meskipun mereka kucing liar kelihatan bersih, kelihatan lebih sehat sendiri. Yang paling gampang itu mungkin gemuk ya Mas. Iya, gemuk. Terus Gendut. biasanya saya pernah lihat dia besarnya lebih dari normalnya nggak? Dia nggak sensitif. Iya kalau itu dia makan terus dia Oh, beraktivitas. bisa ya? Bisa. Soalnya saya Ada pernah lihat, obesitas dengan kucing itu juga ada. pernah lihat dulu waktu saya kos tuh ada kucing namanya siapa sih lupa. Jeko atau siapa itu, dia gedenya anjing Mas. Dia gede banget. Bisa di atas 7-8 Tapi dia galak banget. Oh. Nggak tahu kenapa ya. Ya kepribadian kucing masing-masing Oh dia. berarti TNR itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena kan pernah ada yang bilang diharamkan dan nggak dibolehkan. Kalau diharamkan saya kurang setuju ya Mbak. Soalnya ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu kambing-kambingnya Nabi yang mau dikurbankan itu harus kebiri dulu. Oh. Jadi kan mengebiri hewan sebenarnya nggak apa-apa. Dengan tujuan yang Dengan baik. tujuan yang Dengan tujuan yang Kan tujuannya agar dagingnya banyak. Kambingnya kalau dikebiri kan makannya banyak, terus sehat, gemuk, terus dagingnya banyak. Lah ini kan demi populasinya bisa terkontrol dan tidak ya Melihat mereka kualitas hidup berarti ya. kualitas mereka tidak sampai mengganggu orang-orang. Ya karena saya pernah dengar kan itu kebiri itu nggak boleh karena dosa atau apa. Tapi kalau dari dokter hewan boleh ya? boleh Kan buat kesehatan. buat kesehatan kucingnya sendiri. Pak Adrian. Oke, mungkin kameramen ada yang tanya soal kucing. Mas Yusuf di rumahnya punya kucing banyak juga, ada tanya? Nggak ada. Ya mungkin itu aja Mas. Pertanyaan-pertanyaan kita sama ini nggak Mas? Buka konsultasi nggak? CSS ini, misalnya ada kucing. iya konsultasi kalau merawat itu kucing kita- mungkin bisa masyarakat bisa tanya ke TikTok Karena atau kan masyarakat kan banyak medsos edukasinya yang gitu. kurang. Nggak buka konsultasi gitu ya. Enggak sih, kita intern di grup kita sendiri, komunitas sendiri, jadi ada gathering tiap 3 bulan sekali. Itu Berapa anggotanya CSS ini Mas? kalau di WhatsApp grup sih 90 lebih. 90. Ya. Iya. Itu aktif semua. Kebanyakan ya Kalau event itu biasanya 30 sampai 50 orang. iya. Kalau ada catch show atau cat fun mereka pasti ikutnya segitu 30 sampai 50 orang. Nggak bisa ikut blog semua gitu. Itu mayoritas
apa mas anggotanya? Anak-anak muda atau Mayoritas cewek, ibu-ibu juga banyak. ibu-ibu? Iya. Tapi yang paling penting edukasi ke anggota itu yang steril, exercise secukupnya sama memelihara secukupnya mas. Jadi kan Nah ini Mas Nanda 30 itu cukup nggak? iya di atas Kan menolong. normal. sebenarnya. Normalnya kalau menurut kami satu orang tuh bisa handle 5 sampai 10 ekor. Ini karena kita udah terlanjur dari Kita sudah terlanjur, jadi kita nggak nambah. kita Tapi- nggak nambah lagi. Jadi dari dulu ya segitu. Sudah komitmen Nggak 30. Tapi kalau saya ke sana adopsi boleh ya? Boleh, belum malah kita ada Kita beberapa mau kucing yang siap adopsi mbak. Iya. Yang Oh. ada salah satu kabinet kementerian kita di CSS. Sampai ada gitu ya? Iya kita Strukturnya. Berarti Mas Nanda tadi sebagai apa? Presidennya. Oh, Kalau Mas Mas Dimas, Kementerian Menteri apa? salah satu. Internal dan Vet Relation. Menteri Internal kan? dan vet relasi, Relasi dengan vet. relasi dengan dokter hewan. kamu masyarakatnya ya? Iya benar. Kita punya kementerian yang khusus dia rescue, steril, Dan adopsi. dan apa ya kayak koleksi adop ini kita punya adop koleksi ini yang siap ya. yang siap diadop Itu kucing yang ini. siap diadop itu nggak ada itu lah mas. Lihatnya di mana gitu, mungkin Oh, ada iya. medsos ada nggak? Ada, kita selalu kalau adopsi apa kucing yang siap adopsi kita Diinfokan di mana? Di medsos. selalu Oke. upload di Instagram kita Cat Society of Surabaya. Apa IG-nya? Cat Society of Surabaya. Ya ini nanti di bawah ini ya. Iya. Silakan Itu di follow semua kucing yang siap sebanyak-banyaknya. adop bisa Di update di sana. ya Iya. bisa dan Syaratnya Gratis, cuman itu tadi ya, komitmen mau merawat. ya gratis nggak kita pungut biaya Ya, apapun nggak perlu. Pakai Nggak. bikin surat pernyataan gitu nggak? Kita ada form sendiri. Iya, ada Nanti- form. Tinggal ngisi Jadi ya. nanti yang berminat berapa orang kita akan seleksi. Jadi kita juga ada kunjungan ke lingkungannya juga. Survei istilahnya. Survei ke rumah. Oh iya, iya, sampai gitu ya? Iya, sampai di Iya, rumahnya. sama. Di sini. Ada nggak yang mau adopsi tapi setelah dilihat kok nggak mendukung ini? Iya banyak sih. Diminta lagi. Berapa? Diminta lagi. Oh ada yang bahkan Enggak. mengembalikan juga. Ada mereka kembalikan, tapi kalau kita minta lagi jarang. Jarang. Kalau misalnya, oh ini rumahnya nggak mendukung gitu, sampai menolak nggak CSS? Iya, jadi kan Kan misalnya kita- satu ekor ada 3 Iya. peminat, kita survei oh ternyata yang cocok ini satu. Oh, banyak ya berarti peminatnya ya? Iya lumayan. Kalau Karena kucingnya kalau Oh, Kalau- kucingnya bagus iya. ya peminatnya? Iya kan pasti pasti tukang Rebutan. adopsi itu milih yang lucu, yang gemoy gitu kan mas. Oh, banyak kan yang Iya. begitu. Mana ada yang pilih yang Nah. cungkring. kalau yang mengembalikan itu tadi biasanya kenapa? Kadang kepribadiannya nggak cocok, kepribadian kucingnya nggak cocok sama dirinya. Misalnya Kayak ya ada yang dia kucing yang nggak cocok Nggak sama mau orang. Misalnya bisa saya- dibelikan, mas. Uh, Tapi kalau sama orang lain bisa nurut. bonding ya? Bondingnya nggak bisa. Sesuai naluri Sesuai mereka naluri. berarti. Iya. Kadang begitu. Oke. Kucing kita juga banyak, pernah kita antar ke Nganjuk ya. waktu itu. Iya. Kita antar ke Nganjuk terus diadop temen di Lamongan itu juga. Oh sampai keluar kota juga? Iya. Kalau temen kita percaya dibawa, cuman kalau yang waktu Nganjuk kan kita nggak kenal, jadi kita datengin rumahnya. Paling jauh di mana? Ya di Nganjuk itu. Sekalian di sana. Ya tahunya dari Mereka tahu dari dari IG. Berarti sekarang yang di rumah sudah vaksin semua mas? Sudah. Wah kesempatan ini enak, aku nggak pakai ngevaksin. Kalau yang siap adop biasanya sudah tetes kutu, sudah vaksin. Udah benar-benar Biasa sehat ya. Gitu, Iya. udah benar-benar Ya sehat. pokoknya Saya tinggal adop lah ya. Tinggal adop. Tapi setiap tahun harus vaksin terus ya dia? Kalau bisa rutin, karena kan itu tadi mbak, setiap musim hujan tuh penyakitnya turun semua. Kalau kucing sudah divaksin, biasanya dia akan Kebal. lebih kebal. Vaksinnya kalau kita sudah adop nih, misalnya saya adop dari CSS, itu minta tolong vaksin ke CSS lagi bisa nggak? Sebaiknya ke dokter hewan yang terdekat dari rumah. Iya harganya nggak terlalu beda juga. Oh, Dan kan ada bukunya tuh vaksin. Nanti kalau dokter hewan yang mana, dia pasti akan nempel stiker dan jam di sini. Jadi nggak Bisa harus di kayak tempat balita kita. gitu kan. Iya, betul. Ada. Di mana-mana bisa kok. Iya. Malah pas lagi ada promo juga dapat hadiah biasanya. Iya. Vaksin berapa mas? 150 kalau Lebih murah ya sekarang? Kalau promo Oh, soalnya dulu waktu enggak, kalau harga normal Sekitar- 200 sampai 220. 350-an deh kayaknya.
nggak sampai. Nggak sampai segitu kalau vaksin. Kalau vaksin rabies lebih murah lagi. Itu malah bisa gratis. Malah bisa gratis pas waktu program rabies SD. Biasanya. Ini dia nggak pakai pampers, nggak pakai popok, nggak ini ya. Di Alhamdulillah mobil. enggak. Ada kucing yang kayak begini loh. Ada yang kalau dia di mobil mesti pipis ada. Soalnya grogi. Iya, stres Apa biasanya ya. masalahnya Pak? Grogi. Iya, stres. stres kan kalau di jalan. Jadi pipis kan kebanyakan dari mereka Iya, kalau pipis atau stres. pup. Enggak tahu ada kucing yang kalau punya kita bawa pasti dia selalu Pinter. pipis dan pup. Ini pinter, ada yang pipis dan pup. Makanya pasti dia di yang mobil. dibawa ini ya. Iya, iya. Behave kalau ini. Karena dia yang paling pintar tuh. Iya, tuh baru nggak banyak tingkah. Tahu loh dia tak gendong nggak nyaman dia mintanya di situ. Bapaknya ya. Berarti dia belum pernah kawin nih. Belum pernah. Ini karena kita udah paham udah melek istilahnya melek steril, jadi pas Dari awal itu usia udah cukup untuk steril kita langsung steril. Kok siang. Jadi dia nggak bisa jatuh cinta ya. Jatuh cinta masih. Oh bisa, tapi dia Iya. nggak ada hasrat Nggak gitu ada ya. hasrat untuk kawin. Kawin pun kadang juga kalau kucing udah ada memori kawin mereka akan kawin, cuma nggak berhasil, nggak ada hasilnya. Iya, karena nggak ada yang di Iya, ini. kosongan. Pengaman lah istilahnya. Pengaman. Kalau ya, manusia kucing kan ada juga. pengamannya, kalau kucing kan nggak Iya. ada. Oh, Kucing kan berarti nggak ada. TNF mereka tetap bisa merasakan Iya, giliran, Kalau tapi mereka punya memori itu. Kalau ada memori itu mereka terpancing dengan feromonnya betina juga bakal naikin betina sih, cuma nggak akan ada hasilnya. Tuh. Sebenarnya ada bisa KB, tapi itu kita nggak sarankan sama sekali. KB. KB untuk kucing tuh ada, tapi kita nggak sarankan. Karena kan Jangan. memunculkan ada efeknya mungkin penyakit. ya. Ya, efeknya ada. sampingnya. Kalau di anjing boleh, karena anjing kan ada menstruasi ya. Oh, Kalau kucing kan nggak ada. Jadi efeknya itu bisa kanker. KB-nya kucing gimana? Di dokter hewan. Suntik. Wah, KB. Itu biasanya dipakai KB kalau dia, misalnya kita jadwal sterilnya bulan apa, di KB supaya bisa sampai jadwal itu bisa. Tapi kalau untuk pemakaian yang rutin, kita sangat tidak sarankan. Kadang-kadang kucing tuh yang gemuk-gemuk itu kankernya. oh, yang Yang- berunjul-berunjul Iya, Iya, itu merah-merah itu kanker karena KB. Kasihan. Memang murah, tapi nanti efeknya kalau sudah sakit kan jadi niatnya irit malah orot. Jadi lebih baik di Langsung angkat. disteril Iya. aja. Diangkat. Memang mahal di awal, tapi efeknya jangka panjang. Kalau ada yang pengen bergabung dengan JSS gitu, masih bisa nggak Mas? Oh bisa, Bisa banget. bisa banget. Nah, langsung DM aja di Instagram. Di IG tadi. Di Instagram di bawah ini. Ya. Pokoknya DM aja. Tapi selain kalau namanya JSS ya, dari Surabaya aja. Oh enggak, Surabaya dan sekitarnya sih. Sekitarnya. Jawa Timur lah yang bisa Ya, yang dijangkau. terjangkau. Mas pernah nggak sih ngerasa bosen ngurusin kucing? Namanya manusia kan pasti ada malas, capek, Ya kalau capek bosan biaya, kita camping tenaga. atau liburan gitu aja. Tapi tetap bawa kucing. Karena ada ART ya di Pengen cuma takut perjalanan jauh ya. Tapi pernah kita kalau liburan ke yang terdekat kayak ke Prigen atau ke Batu. Iya, jauh. Sama teman-teman JSS ini. Iya. Kalau Ini terlalu jauh enggak. Enggak berani. di base camp hanya Mas berdua yang ngurus teman-teman atau ada orang khusus? Ada Di base camp ART. yang tinggal ada 2 orang. Oh. Yang standby ya. Cuman Khusus kalau ngerawat yang dia. khusus ART itu kita ada 2, satu cat sitter, satu ART. Bedanya apa cat sitter sama ART? Kalau cat sitter ya fokusnya dia membersihkan kucing kayak tempat pup, kandang. Nah, ART. ART bersih-bersih rumah. Kan kalau kadang ART kan dia kalau ke kucing kurang paham secara detail ya. Mas. Kalau Bersih-bersih rumah itu tempatnya. bersih-bersih mereka Kandang. nyapu, ngepel, cuci piring, ngangkat barang. nyedot Di luar debu. konteks. Di luar konteks Di luar konteks kucing. Ya kadang dia juga ambil serok makan kotoran kucing. Tapi kalau yang cat sitter emang dia khusus untuk kucing. Jadi kita tahu oh ini kucingnya nggak enak badan, mukok itu mesti laporan ke kita. diare dan sebagainya kan harus ada laporan. Diare biasanya kenapa Mas itu? Masuk angin, makanan. Oh, diare juga ada beberapa macam, Mbak. Jadi diare itu kalau bentuknya seperti bubur itu Heeh. bukan diare. Diare itu benar-benar cuair kayak
air tok. Iya, biasanya sampai meninggal ya. Itu. Iya, Iya, kalau kurang cairan. kurang cairan Itu bisa karena Biasanya sakit atau makanan. obatnya warnanya kuning ya. Iya, ada macam-macam sih. kucing itu macam-macam sih. meninggal Tapi karena lebih cairan. sering dapat obat anak biasanya. Dari dokter ya Oh, ini. iya. Obat anak atau obat mahnya anak itu bisa. Atau kadang cuma sekedar mereka masuk angin kita olesi minyak telon. Iya, minyak telur. Harusnya kalau minyak kayu putih kalau dia jilat bahaya. Kalau Iya. telon enggak. Aman ya kalau minyak Aman, telur. aman. Suka open donasi nggak sih Mas? Kayak misalkan makanannya dia, terus kayak Kalau untuk kebutuhannya kucing dia. di base camp itu kita nggak pernah open donasi, jadi benar-benar ya pribadi kami. Tapi kalau biasanya teman-teman yang rescue Nasi dan sendiri. dirasa kalau pribadi ya, jadi teman CSS yang merescue kita perkenankan mereka untuk open donasi nggak apa-apa. Tapi biasanya jarang sih mbak itu, karena kita bukan grup rescue. Jadi kalau kita sistemnya kalau kamu mau rescue berarti siap dengan segala biaya yang harus kamu tanggung. 30 ekor itu yang kucing domestik berapa ekor? Separuhnya. Separuh. Nah, lebih dari separuh. ya, lebih dari separuh. Nah, anggap aja lah 15 atau 20. Berarti 20 kucing itu muter terus, sirkulasi terus ya. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar gitu. Kalau sekarang enggak sih, karena kita memutuskan kita nggak mau nambah kucing baru. Oh, itu Jadi yang berkurangnya 30 kalau mereka itu meninggal atau yang diadop 30 orang. itu khusus yang dipelihara. Yang dipelihara. Kalau yang untuk open adopsi itu kementerian sendiri ada tempatnya. Ada tempatnya sendiri. ada tempatnya sendiri. Bukan di base camp itu tadi. Enggak, Iya. bukan. Kalau yang 30 tuh artinya udah anak kandung bener-bener anak. Iya, benar. Gak bisa di Enggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa diadopsi kalau yang itu. Tapi ada beberapa anak kandung loh itu diadopsi keluarga, karena kan kita memang mengurangi kucing ya. Kita kita pengennya jumlahnya paling enggak 20 atau 15. Jadi kalau nggak diadop yang kita benar-benar percaya atau dia meninggal, udah itu aja, 2 itu sih. Tapi kita nggak nambah lagi. Berarti perawatan kucing lokal sama Persia sama ya? Kalau di Biayanya base ya? camp disamaratakan. Kita sama. Kecuali yang jadi kucing itu ada yang pakannya khusus mas. Iya. Mbak, kayak kucing dia sakit, hatinya sakit ada sendiri makanannya. Terus Ginjalnya sakit. ginjalnya sakit ada sendiri, kalau dia gatal ada sendiri. Iya. Ya Allah, ribet banget Mas. Karena ya Lebih ribet setelah dari kita bayi loh. ya setelah kita tahu sering konsultasi dokter hewan ternyata ya itu kucing harus ini. Mindset pun ada makanannya sendiri, nggak boleh makanannya biasa dimakan. Makanya jam ada banyak-banyak, 1 aja cukup sebetulnya. Kalau 1 kita bisa perhatikan makanannya, kita vaksin rutin, kita grooming rutin, pasti akan cantik kan, menenangkan hati ya. Mau megang juga nggak ragu ya Mas. Iya betul. Dia males tuh. Iya, ini paling bingung. Oke lah, mungkin cukup Mas Nanda sama Mas Dimas. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita undang lagi ya menarik. Ya itu mungkin ya Edukasi yang pemirsa, sangat menarik. edukasi dari CSS tentang perawatan atau cara mengembangbiakan kucing dengan benar, terus sterilisasi itu tadi. Mungkin kalau ada yang pengen adopsi, ya itu tadi silakan cek ke IG-nya CSS di bawah tadi yang ditulis. Mungkin itu episode podcast kali ini. Sampai di sini dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah Adrian. Tidur. Terima kasih ya Mas.